Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah anatomi dan histologi hewan kelas A. Kali ini akan menjelaskan mengenai sistem respirasi pada Pisces. Juga perkenalkan kembali, saya Muhammad Farid. Di sini akan menjelaskan mengenai apa itu sistem respirasi dan bagaimana sistem respirasi pada Pisces. Langsung saja, sistem respirasi merupakan sistem pernapasan. Singkatnya, pernapasan merupakan proses masuknya CO2 atau oksigen dan keluarnya CO2 atau karbon dioksida. Di mana salah satu syarat dari benda disebut sebagai benda hidup adalah dia dengan bernafas. Sistem respirasi terbagi atas dua, yakni pernapasan luar, di mana pertukaran udara terjadi di dalam alveolus dengan udara yang ada pada darah dalam kapiler. Lalu ada pernapasan dalam, di mana pertukaran udara terjadi pada darah-darah pada kapiler dengan sel-sel pada tubuh. Lanjut kepada sistem respirasi pada Pisces, di mana kita ketahui Pisces atau ikan hidup di dalam air, sehingga sistem respirasinya harus menyesuaikan. Maka dari itu ikan menggunakan insang sebagai alat pernapasannya. Setiap insang memiliki filamen dan setiap filamen terdiri atas lapisan-lapisan tipis atau disebut sebagai lamela. Di dalam filamen terdapat banyak kapiler, di mana kapiler merupakan tempat pertukaran antara O2 dan CO2, sehingga banyak O2 yang berdifusi masuk dan CO2 yang berdifusi keluar. Saya kira itu dari saya. Sekian. Hai, perkenalkan nama saya Raffi Gani. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang insang. Insang sendiri memiliki beberapa bagian-bagian. Yang pertama, terdapat operculum yang hanya dimiliki oleh ikan-ikan yang bertulang sejati. Operculum ini memiliki fungsi sebagai pengatur aliran air yang masuk ke dalam tubuh saat pernapasan dan berfungsi untuk melindungi kepala. Kemudian di tepi operculum terdapat membran branchiostega yang berfungsi sebagai katup saat air masuk melalui rongga mulut. Setelah operculum dan branchiostega terdapat lengkung insang. Lengkung insang ini tempat melekatnya dua hal. Yang pertama yakni terdapat tulang tapis ikan, tulang tapis insang yang berfungsi sebagai penyaring makanan-makanan seperti plankton agar tidak keluar melalui celah insang. Dan yang kedua terdapat daun insang yang merupakan tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu terdapat filamen-filamen atau lembaran-lembaran insang yang merupakan tempat aliran darah atau sistem peredaran darah sehingga berwarna merah. Dan yang terakhir bisa kita lihat terdapat saringan insang yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing agar tidak masuk melalui saluran pencernaan. Nah, adapun fungsi dari insang bisa kita lihat ada 5, yakni sebagai sistem pernapasan, sebagai sistem sekresi, sebagai penyaring makanan seperti yang saya jelaskan tadi, dan sebagai pertukaran ion dan osmoregulator. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Saya Fira Samadila Maga akan menjelaskan tentang jenis-jenis insang. Jenis yang pertama yaitu insang dengan operculum atau tutup insang yang biasanya ditemui pada ikan bertulang sejati atau osteitis, seperti pada ikan gurame, ikan bandeng, dan ikan lainnya. Operculum terdiri dari beberapa bagian, yakni opercle, pre-opercle, interopercle, dan subopercle. Bagian posterior pada operculum ini berfungsi untuk menjaga air dan oksigen agar tidak keluar kembali saat proses respirasi serta menjaga tekanan air. Jenis yang kedua yaitu insang tanpa tutup atau insang tanpa operculum yang biasanya ditemui pada ikan bertulang rawan atau chondrichthyes, seperti pada hiu dan pari. Pada jenis insang ini terdapat struktur khusus yang disebut dengan septum interbrachial. Septum interbrachial ini adalah jaringan ikat dan otot yang berada di antara lembaran insang. Fun fact, tidak hanya insang yang digunakan satu jenis ikan untuk bernafas. Ada ikan yang menggunakan 2 alat pernafasan untuk bernafas, yaitu ikan paru-paru atau ikan dipnoi yang biasanya ditemui di Afrika. Ikan ini selain menggunakan insang untuk bernafas, dia juga menggunakan suatu alat yang disebut dengan pulmonalis agar ikan ini bisa bernafas dan bisa bertahan hidup tanpa air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Husnul Fatimah selaku pemateri keempat yang akan membahas materi mekanisme respirasi pada Pisces. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke inti pembahasan. Di sini saya akan membahas 2 proses respirasi pada Pisces. Proses pertama dikatakan sebagai proses inspirasi. Adapun proses kedua dikatakan sebagai proses ekspirasi. Untuk lebih memahami, teman-teman bisa melihat gambar di samping ini. Di sini terdapat 2
anak panah. Anak panah pertama, air masuk ini disebut sebagai proses inspirasi. Adapun anak panah yang kedua, air keluar, disebut sebagai proses ekspirasi. Nah, apa yang dimaksud dengan proses inspirasi maupun proses ekspirasi? Proses inspirasi merupakan proses di mana oksigen dari air masuk ke dalam insang yang kemudian diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan tubuh. Adapun proses ekspirasi merupakan suatu proses di mana karbon dioksida ini dari jaringan bersama darah menuju ke insang yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh. Sekian materi dari saya persilahkan kepada materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriani, NIM H041 181332. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme respirasi ikan kondisties atau ikan bertulang rawan. Nah, contohnya yaitu hiu. Langsung saja, masuk dan keluarnya udara melalui rongga mulut disebabkan oleh perubahan tekanan rongga mulut yang ditimbulkan oleh perubahan volume akibat gerakan naik turun rongga mulut. Nah, bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut akan bertambah sehingga tekanannya lebih kecil daripada tekanan air di sekitarnya. Akibatnya, air akan mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut. Pada akhirnya terjadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volumenya akan mengecil, tekanannya naik, dan celah mulut menutup, sehingga air akan mengalir keluar melalui celah insang, dan terjadilah proses ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi proses pertukaran gas O2 dan CO2. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ainun Inaya, peserta mata kuliah Anatomi dan Histologi Hewan kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai bagaimana mekanisme pernapasan dari ikan dipnoi. Nah, dapat dilihat di samping, ikan dipnoi ini terdapat di rawa-rawa dan di sungai. Ikan ini mampu hidup walaupun airnya itu kering dan insangnya rusak, karena ikan ini selain menggunakan insang untuk bernafas, dia juga menggunakan gelembung udara atau pulmosis. Nah, pulmosis banyak dikelilingi pembuluh darah dan dihubungkan dengan kerongkongan oleh ductus pneumatikus. Saluran ini merupakan jalan masuk dan keluarnya udara dari mulut ke gelembung dan sebaliknya, sekaligus memungkinkan terjadinya difusi ke kapiler darah. Terdapat 3 jenis ikan ini, bisa dilihat ada 3 titik, yaitu ada 3 ikan jenis Afrika, Amerika, dan Queensland atau Australia. Nah, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Satriani, NIM H041191015. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai labirin pada ikan. Nah, bisa teman-teman lihat pada slide di samping saya, beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan, sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Nah, rongga labirin ini berfungsi menyimpan udara atau O2 sehingga ikan-ikan tersebut dapat bertahan hidup di perairan yang kandungan oksigennya rendah. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa selain dengan labirin, udara atau O2 disimpan di gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Baiklah teman-teman, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.